saya juga provinsi maritim karena ada pulau. Kalimantan Selatan saya juga maritim karena ada pulau laut. Sampai saya bilang, Pak Tioso, udah Pak Tioso sudah mengatakan Jakarta ini maritim, ada pulau seribu sekarang. Ini bagi saya kan keserakahan. Sampai saya bilang, saya itu dulu bapak petani SD nggak pernah kalau Kalimantan itu dinyatakan ke pulau. Ini kan sekedar mau narik anggaran. Tapi apa yang terjadi? Teman-teman gubernur tidak pernah mau merekomendasi. Sampai sekarang tidak pernah provinsi Marit Kepulauan itu mendapatkan anggaran tambah untuk menghitung laut supaya anggarannya tambah. Itu yang saya maksud ketidakadilan. Ya kalau memang armada kapal dan sebagainya ini memang ya investasinya mahal, tapi kan tidak ada pilihan Bapak. Dalam strategi memang kita memang negara maritim. Singapura itu hanya 16 mil punya laut, tapi strateginya maritim. Sehingga di dalam sistem distribusi kebutuhan pokok dan sebagainya antar provinsi semua kapal Singapura yang disewa perusahaan Indonesia. Itu Bapak. Bukan kapal Indonesia gitu, tapi kapal Singapura kan kepulauan, tapi strateginya maritim. Sehingga yang dibangun kapal disewakan di Indonesia. Tapi bagaimana kita akan membangun kapal niaga itu ya, melengkapi kapal pelabuhan yang modern ya. Dari pelabuhan untuk bengkel kapal ya, kapal-kapal yang sekarang modern di Republik ini antar provinsi ini kapal Singapura semua ya, untungnya per tahun berapa misalnya $100 juta kira-kira bisa kayak gitu ya. Selama orang departemen perhubungan dan yang lain masih mau uang, dari 100 juta itu disebar $50 juta pun tidak pernah ada yang bangun kapal di Indonesia. Itu Bapak, lebih baik terima yang $50 juta daripada membangun. Jadi kapan kita mau masuk? Ini kan fakta-fakta yang terjadi kan seperti ini Pak. Tapi coba misalnya dihitung kita jadikan hub di Rupak di dekat Aceh itu menjadi hub niaga, kapal asing tidak bisa masuk kecuali hanya sampai Rupak sampai Bitung. Begitu di dalam negeri itu kapalnya sendiri ya, kadang-kadang Singapura mati. Nah ini kan cara kita. Nah sekarang tergantung keberanian seberapa jauh kita memanfaatkan isu maritim menjadi potensi untuk kita tumbuh dan berkembang. Demikian juga untuk pertahanan keamanan Bapak, minimal saja kan tidak tercapai. Jadi saya pernah bilang di Lebanas, jadi kalau Australia itu menyerbu Indonesia lewat Jogja, di samudra Indonesia tidak ada kapal angkatan laut, di Parangtritis tidak ada marinir. Begitu masuk ke darat adanya hanya Babinsa sama Koramil. Begitu loh, faktanya kan itu. Gimana itu kalau kita bicara pertahanan keamanan negara? Minimal ya, kami pernah bicara pada waktu itu, kebetulan kami 4 bulan sekali dengan Presiden untuk membahas sama kabinet dengan pertemuan. Kebetulan saya di Panjanam itu untuk informasi birokrasi, hukum sama pertahanan keamanan. Di situ masih Pak Joko dengan kepala staf. Pada waktu itu masih ada Bu Sri Mulyani. Saya tanya Pak sama Pak Bambang Menteri Pertahanan Keamanan, Bapak, kenapa anggaran APBN TNI semuanya secara utuh dimuat di dalam website sehingga orang seluruh dunia bisa baca?
Ini kan aneh. Mana yang sifatnya confidential? Jawabannya sangat mengejutkan. Ini maunya Amerika. Saya bilang, ya jangan maunya Amerika, maunya Indonesia. Menhan yang jauh. Menhan yang jauh. Ya maunya Indonesia, maunya Sultan apa? Mestinya di Komisi 1 itu dibikin subkomisi. Subkomisi anggotanya antar fraksi disumpah lagi. Terserah subkomisi itu 1 atau 2. Apakah subkomisi intelijen sama subkomisi pertahanan keamanan negara, atau itu digabung, terserah. Tapi sini disumpah lagi khusus bicara masalah pertahanan keamanan negara, tidak untuk dipublish di dalam website. Apa tidak bisa? Ini kepentingan bangsa. Misalnya setiap tahun ada silva itu misalnya 10 triliun, ambil aja 5 triliun dianggarkan untuk pertahanan keamanan negara minimal, dibahas di situ, yang diperiksa BPK, tapi ini tidak boleh masuk di dalam website, makanya disumpah lagi. Akhirnya Pak Purnomo tanya sama Bu Sri, Pak Sultan usul seperti ini. Loh, bahasa Jawa, tapi bahasa Indonesianya, ya kalau saya kan gampang, saya kan pemegang kas negara. Kalau atasan saya perintah, ya saya keluarkan. Ya, saya bilang, masuk untuk kepentingan bangsa, eksekutif sama legislatif kan juga bangsa sendiri. Kenapa tidak bisa mendesain seperti itu? Misalnya ini jadi, ya kembali lagi, ya ini masalahnya kan masalah leadership. Yang kedua untuk Bapak ya, saya tidak bisa punya komentar, jadi pakai saja ya. Jadi saya ya Mas ya, bukan masalah Anda setuju atau tidak setuju. Sekarang ini kan sudah pasukan gabungan. Berarti mestinya hanya pasukan gabungan itu masih berada di pusat. Bisa panglimanya Angkatan Darat, bisa Angkatan Laut, bisa Angkatan Udara, ya kan? Hanya gabungan ini mestinya aplikasinya ke daerah. Itu ya kodamnya ya gabungan, bukan kodam sendiri-sendiri. Jadi kalau ini gabungan, jadi tidak perlu dipersoalkan lagi Angkatan Udara, Angkatan Darat, karena tiga-tiga ini strategi saling mendukung. Jadi, ya kan? Nah, sekarang dalam kondisi dulu, perang dulu, siapa yang menguasai daratan, di situ yang akan memenangkan. Akhirnya juga berubah menjadi siapa yang menguasai laut, di situ yang memenangkan. Terus berubah, ya kan, perang bintang. Sekarang siapa yang menguasai informasi dalam arti teknologi, di mana dia yang akan menguasai. Kan gitu. Jadi sebetulnya pangkalan-pangkalan yang terlindung maupun tidak terlindung bagi saya sudah bukan isu lagi. Yang terlindung pun, ya kan, dengan roket mereka sekarang juga rudalnya itu sudah sesuai dengan kontur tanah kok, gunung naik turun ya naik, ya biarpun dia berada di tersembunyi tetap kena. Menghancurkan Irak sudah cukup dari Laut Merah dengan rudal kapal selam, rudalnya juga sudah sampai. Jadi perang kondisinya juga sudah berubah. Apalagi tadi itu ada harus bisa di 200 mile lawan tidak bisa masuk, kalau nggak mampu akhirnya nggak masuk terus dikeroyok di sini. Kan kalau kita sekarang ya kan, dari Samudra Indonesia Internasional hanya mencari rudalnya sudah bisa membom Jakarta, nggak usah pasukannya masuk. Kayak gitu.
Sehingga bagi saya ya konteks laut itu menjadi strategis ya, karena tidak sekedar kita pertahanan keamanan itu di laut ya, tapi perkembangan niaga untuk mencari di Laut Cina Selatan, Pacific Rim itu, ekspor impor dari barat ke timur itu akan lewat kaki Indonesia, di mana Coast Guard Indonesia harus bisa menjamin keamanannya, dan barang yang masuk keluar bisa dikontrol. Berarti bukan mesti ditanya, cukup dipasang radar sudah tahu isinya gitu. Itu Bapak. Tapi untuk itu nggak bisa sampai sekarang. Nah, sehingga tidak perlu harus lewat Singapura. Nah, sekarang hanya masalahnya, kalau negara-negara superpower itu menggunakan pengaruhnya itu dengan politik, dari jarak jauh lewat orang lain atau negara lain bisa itu dilakukan. Tapi kalau model-model superpower ecek-ecek seperti Singapura, Malaysia dan sebagainya, dengan cara dia investasi di sini. Ya. Pak SBY yang pernah tanya sama saya, Pak Sultan, dulu itu zamannya Soeharto, ASEAN itu tunduk dengan keputusan Indonesia. Dalam perkembangannya setelah kepemimpinan itu berubah, Singapura akhirnya juga sering tidak setuju. Tapi sekarang yang terakhir kemarin di Korea Selatan itu di mana? Di Busan itu Malaysia juga tidak setuju. Untuk memberantas korupsi setuju, tapi begitu mau mengembalikan orangnya yang melakukan korupsi tidak mau tanda tangan. Kenapa? Ya dia punya kepentingan. Kepentingannya apa? Ya dia di Indonesia yang dikuasai kan tidak hanya kelapa sawit, tapi perbankan. Kalau bisa dia mainkan seperti dulu, dari 10.000 bisa menjadi 14.000. Ini model superpower ecek-ecek ini saja. Nah sekarang tergantung kita. Bagaimana kita menyusun undang-undang, saya bukan anti orang asing, tapi sebesar-besarnya untuk republik. Atau sebaliknya, para pemimpin menjual bangsa dan negara untuk kepentingan orang asing. Ya pilihannya itu, pilih sendiri. Ya seperti nelayan dan sebagainya. Jadi kalau nelayan itu dianggap bangsanya sendiri, kewajiban pemimpin yang untuk membina masyarakatnya. Itu kewajiban pemerintah. Yang nggak mampu bagaimana kebijakan untuk memudahkan masyarakat itu punya akses. Tapi yang terjadi sekarang, ya masyarakat pengusaha atau masyarakat kecil di setiap provinsi belum tentu mendapatkan kemudahan untuk akses ekonomi lokalnya. Tidak hanya nelayan, petani. Misalnya sekarang investasi, gak usah orang asing lah, orang Jakarta saja lah di Bali. Ya, investasi hotel atau investasi apapun di Bali. Kalau untung, gak mungkin akan investasi di Bali kalau pulang ke Jakarta. Sehingga yang terjadi apa? Orang Bali hanya bisanya menjual tanah. Kenapa? Karena orang lokal pun punya akses membangun ekonomi lokalnya pun tidak punya. Orang Dayak dari zaman dulu sebelum Republik ada, setelah Republik ada, taunya dagang untuk menghidupi keluarganya, yang masuk hutan untuk cari rotan. Tapi sekarang begitu masuk hutan, kamu jadi perawat hutan ya, ini sudah HPH saya. Tidak ada, sepertinya nggak ada kewajiban pemerintah untuk bagi masyarakat Dayak itu eksis di sektor lain yang perlu difasilitasi. Ya kan? Akhirnya
merasa masyarakat ini tersisih dari hutan, sehingga gubernur dimungkinkan untuk memberikan izin 1000 hektar untuk masyarakat lokal. Tapi kalau gubernurnya akhirnya juga orang Jakarta sendiri dikasih 1000, tapi suruh bikin 10 perusahaan, dikasih 1000 jadi 10.000 seperti Gubernur Suwarna, ya akhirnya orang daerah nggak punya akses lagi. Ini fakta bahwa kita ini sepertinya etnik ini tidak dihargai oleh Republik. Sebetulnya yang punya negara ini kan etnik. Itu ya kan? Tanpa ganti rugi hak wilayah pun tanah itu diopus semua menjadi tanah negara. Resisi itu akan terjadi di seluruh Republik. Hanya dulu Soeharto berani, sekarang nggak berani. Tapi tanahnya nggak dikembalikan. Nggak ada penyelesaian misalnya. Ya, jadi bagi saya ya, untuk berbudaya maritim, ya memang ya, pendidikan tadi ganti kurikulum. Pemerintah harus jelas strateginya kalau memang maritim di dalam ocean policy ya sudah jelas harus mengacu ke maritim. Berarti apa? Masyarakatnya harus berbudaya maritim. Tapi kalau orang Ambon akhirnya sudah belajar di Jawa kembali, belum tentu dia sudah memahami arti budaya maritim. Lama-lama kan hilang. Jadi kita hanya ingat pada sejarah masa lalu. Cukup itu ya Bapak ya. Yang terakhir ya kalau berbicara seperti itu ya akhirnya bisa menjadi nilai tawar otomatis. Hanya memang tantangannya berat. Karena semua negara ini akan bisa dikontrol oleh pemerintah Republik. Kan? Ya ekspor impor tadi itu dengan negara-negara besar. Tapi bagi saya itu yang memang tantangan. Sekarang tidak begitu pun sudah banyak tantangan. Ya, sebetulnya sama saja. Tetap kita nanti tantangannya juga akan makin besar. Ya tadi sudah saya utarakan kalau memang Australia harus lewat Papua New Guinea ya lebih baik Papua merdeka kan gitu. Ya kan? Mungkin ada investor entah lari ke Aceh, entah lari ke Rio, entah lari kemanapun. Karena yang punya sumber daya alam itu di utara. Dah saya investasi sini supaya rakyat kamu makmur di provinsi. Tapi nggak usah dibagi-bagi dengan provinsi lain, kan gitu. Ya kan? Udah kita backup. Toh ini di mulut Pasifik Rim. Ya kan tuh statis baru di dalam proses membangun maritim juga, ya tantangannya sama juga. Karena apa? Karena kepentingan masing-masing negara untuk survive. Karena yang akan menjadi motor penggerak ini di Asia Timur ini. Jadi bagi saya, ya itu konsekuensi yang harus dihadapi oleh bangsa. Tapi kalau etnik-etnik yang ada di provinsi ini dihargai kehadirannya, diberikan akses untuk ekonomi lokalnya pun, saya kira mengatakan ketidakadilan juga tidak akan terjadi lagi. Tapi selama kita hanya akan bicara daratan, tidak akan ada isu yang bisa dibangun di Indonesia Timur. Hanya dengan maritim itu dimungkinkan yaitu investasinya mahal. Kalau bagi saya mengurangi kondisi yang ada di Jawa dipindahkan tidak ada masalah sebetulnya, kan? Karena terus terang ya, kami ini gubernur yang di Jawa ini sepakat untuk tidak melakukan isu bahwa undang-undang otonomi daerah itu tidak adil. Kami tidak pernah mau bicara itu. Yang faktanya
kalau kita mau jujur, otonomi daerah di Jawa itu kan hanya subsidi dari DAU plus APBD. Ya kan? Kalau yang punya sumber daya alam itu plus bagi hasil sumber daya alam. Sedangkan yang di Jawa yang diurusi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat itu kan puluhan juta. Mungkin anggarannya di provinsi-provinsi itu mungkin dengan Aceh sama loh Bapak. Mungkin lebih besar di Aceh. Aceh juga hanya 2,5 juta ya. 3 juta. Di Irian pun kan juga begitu. Ya kan? Tapi kan di Jawa kan hanya berapa? Paling-paling dari 7 triliun gitu Bapak Tuhan. Karena tidak ada, hanya ada tambahan sedikit saja untuk bagi hasil sumber daya alam, tapi kan tidak punya. Kami pun tidak pernah bicara untuk minta bagian sumber daya buatan. Dan banyak industri mestinya kan itu, tapi kita tidak pernah bicara. Tidaklah. Apa yang tidak mampu kita mampu tidak mampu bukan urusan itu, tapi bagaimana kita bisa menerapkan anggaran itu dengan baik. Jangan itu menjadi isu. Kita sepakat itu, jadi kita tidak pernah bicara itu. Sekarang yang punya kelapa sawit pun mengajukan untuk judicial review untuk bisa mendapatkan bagi hasil dari kebun, kan juga tidak ada minyak, tidak hanya gas, tapi juga kebun juga. Gitu. Ini bagi kami yang bisa tidak ada bicara. Kita karena ini kan demi kepentingan publik juga gitu loh. Jadi kita tidak pernah mau bicara yang macam-macam. Hanya memang harapan saya bagaimana republik ini betul-betul bermanfaat. Jadi saya utarakan bagaikan jamur khatulistiwa itu bermanfaat untuk bangsa gitu. Tidak hanya baik untuk seniman yang sering membuat puisi. Saya kira itu saja, terima kasih. Untuk Sultan dan Bang Rizal, diskusi kita sudah molor 1 jam. Seperti biasa, penutup diskusi kita yang membuka biasanya Romusa, ini sekarang diwakili oleh Sekjen Mas Umar Husin. Tadi sudah membuka dan mengantarkan secara kesusahan. Ini kita harapkan menyimpulkan dan sekaligus menutup, sekaligus juga mengundang diskusi persaudaraan berikutnya. Saya serahkan kembali kepada Mas Usmar. Sekali lagi applause untuk pembicara kita dan terima kasih kita kepada Pak Sultan dan Bang Rizal. Demikianlah diskusi